tentang tragedi Mei 1998. Banyak yang gugur di depan gedung DPR dan sebagian besar jasad mahasiswa itu bahkan tidak pernah ditemukan keluarganya. Welcome back my sweet darklings, dengan aku Yuka-chan. Hari ini aku akan bawa dua kisah horor yang berbeda tempat, tapi sama-sama lahir dari demonstrasi dan perang. Satu datang dari Indonesia, negeri tercinta kita ini, dan satu lagi dari Eropa. Dua-duanya kisah nyata yang sampai sekarang masih menyisakan misteri. Yang pertama dari Indonesia, tentang tragedi Mei 1998 di Jakarta. Bulan Mei 1998, Jakarta dipenuhi asap, teriakan, dan darah. Ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut keadilan. Suara tembakan bercampur dengan jeritan. Banyak yang gugur di depan gedung DPR dan sebagian besar jasad mahasiswa itu bahkan tidak pernah ditemukan keluarganya. Beberapa tahun setelahnya, banyak satpam dan pegawai malam di sekitar gedung DPR mengaku sering melihat bayangan mahasiswa berjalan berbaris di tengah malam. Mereka memakai alma mater, membawa spanduk, dan terdengar lantunan teriakan, reformasi, reformasi, yang sayup menghilang. Seorang penjaga pernah bercerita, jam 3 pagi dia melihat sekelompok pemuda berlari-lari, lalu mendengar suara tembakan. Saat dia mendekat, semua sosok itu hilang, tapi di lantai masih tersisa bercak darah yang tiba-tiba lenyap begitu saja. Yang lebih mengerikan, ada kisah seorang aktivis perempuan yang konon menjadi korban di masa itu. Beberapa mahasiswa yang ikut demo mengaku, saat lewat di depan sebuah kampus, mereka mendengar suara perempuan berteriak, "Jangan biarkan aku mati sia-sia." Padahal di sekitar mereka tidak ada siapa-siapa. Sampai hari ini banyak yang percaya roh-roh mahasiswa reformasi masih gentayangan, menuntut keadilan yang belum sepenuhnya mereka dapatkan. Cerita yang kedua dari Eropa. Jeritan tentara di Stalingrad, Perang Dunia II Rusia. Pada tahun 1942, salah satu perang paling berdarah di dunia terjadi di kota Stalingrad, Rusia. Pertempuran ini menewaskan lebih dari 2 juta orang, baik tentara maupun warga sipil. Kota itu hancur, penuh mayat, dan dingin menusuk tulang. Banyak tentara Jerman dan Soviet yang terkubur hidup-hidup di reruntuhan gedung. Sampai sekarang, para penduduk lokal sering mendengar suara langkah barisan militer di malam musim dingin. Suara teriakan perintah perang bergema dari padang rumput, padahal tidak ada siapapun di sana. Ada kisah nyata dari seorang arkeolog Rusia tahun 1990-an saat ia melakukan penggalian di bekas medan perang. Malam itu, ia bermalam di tenda bersama timnya. Sekitar pukul 1 pagi,
Mereka mendengar suara ribuan orang berteriak, "Ura!" Teriakan khas pasukan Soviet saat menyerbu. Tanda mereka bergetar, tanda bergemuruh, dan terdengar suara ledakan. Saat mereka keluar, hamparan salju itu kosong, tapi di udara tercium bau mesiu dan darah yang menusuk hidung. Penduduk Stalingrad juga sering melihat sosok-sosok kabur seperti tentara tanpa wajah berjalan gontai di tepi sungai Volga. Beberapa bahkan berkata, "Jika kamu berjalan sendirian di malam berkabut, kamu bisa mendengar bisikan lirih dalam bahasa Jerman, Hilf mir, yang artinya, tolong aku." Kedua kisah ini, meski dari dua benua berbeda, punya benang merah yang sama, yaitu darah, perjuangan, dan roh yang tidak pernah tenang. Entah mahasiswa di Jakarta atau tentara di Stalingrad. Keduanya meninggalkan jejak jeritan yang tidak bisa hilang dari dunia ini. Itulah dua kisah yang bercampur mistis dari Indonesia dan Eropa. Mereka sama-sama menunjukkan bahwa ketika manusia berperang dan berdemo, yang tersisa bukan hanya luka, tapi juga roh-roh gentayangan yang menagih keadilan. Jadi, my sweet darklings, kalau suatu malam kalian melewati gedung kosong, bekas tempat demo, atau reruntuhan perang, jangan heran kalau ada suara langkah di belakangmu. Mungkin itu hanyalah bayangan, atau mungkin mereka masih berbaris mencari jalan pulang.